firman-Nya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih yang beribadah di gereja maupun juga Bapak Ibu jemaat Tuhan yang beribadah secara online, kami menyapa kita selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Bapak Ibu, kita bersyukur pada hari Minggu ini kita dituntun di dalam firman Tuhan yang menuntun kita dalam tema diberkati di dalam Tuhan, menjadi berkat di dalam Tuhan. Firman Tuhan ini akan kita renungkan bersama-sama dari kitab Kejadian pasal yang ke-39. Kitab Kejadian pasal ke-39 ini dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Hanya 5 ayat saja yang mau kita baca untuk lihat sebagai poin ataupun ayat penting yang hendak kita renungkan dalam tema ini. Lembaga Alkitab Indonesia menetapkan judul pada perikop ini, Yusuf dari rumah Potifar hingga penjara. Kami mau mengajak kita membacanya secara bergantian. Laki-laki membaca ayat yang ganjil, perempuan membaca ayat yang genap, supaya kita semua ikut di dalam menerima, memelihara firman Tuhan yang kita baca. Dimulai dari laki-laki, Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 5, 2, 3, ya. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Amin. Bapak Ibu, hanya 5 ayat ini tapi bukan berarti semudah itu, sependek itu kita merenungkan. Dan mengawali khotbah ini, saya mau menyampaikan sebuah pantun atau peribahasa bagi kita. Sudah siap? Siap. Berakit-rakit ke hulu. Sudah siap? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok mulai dikit? Kok kamu masih sendirian? Bukan, itu pantunnya Pak Gubernur Ridwan Kamil untuk kaum milenial. Bukan itu sebenarnya pantun yang mau saya sampaikan. Tapi berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, mitop kemudian, bukan. Bersenang-senang kemudian. Pantun ataupun
pepatah itu menggambarkan hidup Yusuf. Karena dia sebelumnya adalah seorang anak yang mengalami kesusahan. Sakit-sakit, bukan tubuhnya yang fisik sakit, tapi perjalanan hidupnya itu sangat menderita, itu maksudnya. Kesakitan itu gambaran dari penderitaan. Porsuk. Jadi kalau ada orang berpikir, kenapa aku harus menderita? Kenapa aku harus mengalami aniaya? Bapak Ibu, jangan hanya berpikir kita sendiri yang mengalami itu. Firman Tuhan sudah sejak dahulu menceritakan tentang bagaimana umat Tuhan yang mau diberkati diproses Tuhan. Supaya matang, supaya benar-benar kuat dan berbuah. Itu dia rahasianya. Jadi adakah masakan yang enak tanpa diproses dalam pembuatan yang tidak baik? Tidak ada. Semua makanan yang enak harus diproses, digodok, diolah, baru begitu masak, dicicip-cicip. Wah, nikmat. Hidup orang percaya juga begitu. Ditempah Tuhan, dibentuk Tuhan seperti tanah liat. Atau seperti emas yang dibakar supaya apa? Terlihat kualitasnya. Terlihat dampaknya. Inilah Yusuf. Makanya Yusuf ini adalah seorang anak yang kalau kita bilang, emang ada pendeta anak seperti Yusuf di zaman sekarang? Itu kan cerita Alkitab. Ini persoalan manusia. Orang yang hanya berpikir Alkitab ini hanyalah pengetahuan, dia tidak akan pernah melihat firman Tuhan itu akan menjadi kenyataan dalam hidupnya. Bapak Ibu, firman Tuhan itu bukan pengetahuan. Tapi firman Tuhan itu adalah kehidupan yang nyata, kekal. Jadi berbahagialah kita masih percaya firman Tuhan. Sebab ada banyak orang tidak percaya firman Tuhan dan percaya bahwa Tuhan itu sanggup mengubah sesuatu. Kapannya aku dibuahkan namang? Begini-begini saja. Karena kita pakai pikiran kita. Kita belum sampai kepada apa itu firman Tuhan. Yang sanggup mengubah. Makanya tadi kalau kita baca atau kita nyanyikan lagu itu, tadi pagi saya sudah ajak kita menyanyikan lagu ini. Karena kalau banyak orang hanya menyanyikan lagu ini hanya sampai di sini dan enak hanya di sini, tidak sampai di sini, rugi. Ku tahu benar ku dipegang erat. Apa artinya dipegang erat? Tak dilepaskan Tuhan. Itu erat. Di gunung tinggi dan samudera. Apa artinya di gunung tinggi? Perjalanan yang berat yang mau dicapai. Kok belum selesai-selesai juga pergumulanku? Itu seperti perjalanan di gunung tinggi. Samudera itu artinya apa? Tantangan, persoalan, gelombang hidup yang kok terus aja ku hadapi. Itu lagu ini. Di taufan gelap ku didekap. Coba, taufan itu gelap. Diputar seperti apa hidup kita ini, gak bisa lihat karena gelap angin taufan itu, tapi kita didekap. Coba. Itu iman, bukan pengetahuan. Bapa sorgawi terus menjagaku. Karena itulah bernyanyi bukan sembarang bernyanyi. Bernyanyi itu artinya kita sedang mengimani apa yang kita ucapkan kepada Tuhan. Maka Yusuf ketika dia percaya firman Tuhan, itu yang memberkati, menyertai. Dia enggak hanya bilang, aku disertai Tuhan kok, tapi dia enggak percaya. Aku rajin kok, aku hidup kudus kok, tapi dia enggak percaya. Bukan. Kalau kita bilang aku ini orang Kristen, aku diberkati Tuhan, harus percaya. Tapi kok aku diproses Tuhan, hidupku begini sulit. Itulah cara Tuhan untuk memberi tanggung jawab. Supaya matang, supaya enak, supaya manis.
dalam hidup. Tidak ada orang yang tidak diproses Tuhan. Coba lihat dari Alkitab, semua diproses. Sampai murid-murid Tuhan Yesus diproses 3,5 tahun menjadi seorang murid. Dimarahin sama Tuhan, tapi selalu ditunjukkan Tuhan cara yang ajaib lewat mukjizat. Jadi jangan pernah berpikir bahwa firman Tuhan ini hanya pengetahuan, tapi firman Tuhan ini adalah kepastian hidup kekal yang sudah diberikan 2000 tahun lalu dan kita terima untuk kita buktikan. Jadi kalau kita sekarang ditantang ini, Amang Penatua, Bapak Majelis, ayo kita buat riset kecil-kecilan. Kita uji, mulai hari ini atau mulai hari Minggu depan, siapa mau masuk dalam kelompok penelitian, gak usah percaya sama Tuhan, gak usah beribadah, gak usah berdoa, nanti kita lihat di akhir tahun bagaimana hidupnya. Dan kelompok yang mau masuk penelitian, mulai percaya sama Tuhan, pegang firman Tuhan, hidup dalam kekudusan, kita lihat akhir tahun bagaimana hidupnya. Ada yang mau? Supaya kita buktikan, Tuhan itu pembohong, firman Tuhan ini hanyalah cerita atau benar-benar. Sebab fakta penelitian sudah membuktikan dan terbukti dari cerita Alkitab yang dikisahkan oleh semua orang percaya. Dan kami sendiri berjumpa dengan orang-orang yang demikian. Satu orang bapak bersaksi kepada saya, Amang, sudah 50 tahun umur saya. Ternyata sewaktu saya muda, saya bertengkar dengan orang tua dan saya meninggalkan Tuhan. Akhirnya saya menyeberang, percaya kepada orang Ismail. Loh, jangan ketawa. Tadi ayat 1 apa? Baca, ulangi satu lagi. Ayat 1 kita baca 2-3 ayat. Siapa itu orang Ismail? Ibu-ibu tahu? Siapa itu orang Ismail di zaman sekarang? Hah? Teman kita, saudara kita yang muslim. Zaman dulu kalau saya orang berada, saya beli budak, maka dia menjadi apa? Menjadi milik saya. Hidupnya, imannya, semuanya harus seturut dengan saya. Yusuf itu dijual ke orang Ismail. Artinya sebenarnya Yusuf ini sudah diserahkan imannya kepada siapa? Orang Ismail. Tapi apa yang terjadi? Ternyata bukan, dia tidak menjadi seperti itu. Dia tetap menjadi Yusuf yang benar-benar hidup dalam pengajaran orang tua. Berbeda dengan bapak yang satu yang saya ceritakan tadi, kemudian dia bercerita dan bersaksi, Amang Pendeta, saya sudah meninggalkan Tuhan. Kenapa? Saya sudah menyeberang kepada iman orang Ismail. Terus apa yang Bapak alami? Saya bilang, ternyata saya sadar, sampai sekarang saya merasa lemah, saya sakit, saya tidak punya kekuatan apa-apa. Di umur saya yang seperti ini, saya belum punya apa-apa. Bahkan saya takut mati, Amang Pendeta, dia bilang. Hah? Masih takut mati, Bapak? Saya bilang. Iya, saya sadar ternyata saya makin tua, saya takut mati. Saya bilang, terus apa yang Bapak mau? Saya mau belajar, saya mau percaya sama Tuhan Yesus yang sudah saya tinggalkan. Wow. Bapak Ibu, kami belajar, kami berjumpa setiap minggu. Apa yang terjadi? Ada masa di mana dia melihat Tuhan memberkati hidupnya. Di minggu berikutnya, kenapa Bapak Pendeta banyak kali persoalanku, belum ada berkat, kenapa susah? Saya bilang, itu cara Tuhan mendewasakan iman.
Sampai dia benar-benar berani bersaksi. Dia bilang, aku sudah percaya sama Tuhan Yesus Amang. Kalau aku mati pun hari ini, aku percaya hidupku di tangan Tuhan Yesus. Yakin? Saya bilang, yakin. Saya rekam. Meskipun beliau tidak tahu saya rekam. Karena dalam setiap proses konseling, bagi kami seorang konselor, kami harus punya rekaman proses konseling. Yang tidak boleh dibocorkan, itu hanya menjadi privat yang harus kami pegang sebagai data untuk dipertanggungjawabkan dan didoakan. Dan orang tersebut sudah membuktikan imannya kepada Tuhan. Jadi kalau ada orang Kristen gak percaya dalam hidupnya bahwa dia itu benar-benar diberkati Tuhan, mari kita buat penelitian. Tidak usah ibadah, tidak usah gereja, tidak usah berdoa. Lihat apa yang terjadi dalam hidupmu. Buktikan. Tapi kita harus mau belajar membayar harga. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Apa yang kita mau, mari itu yang harus kita kerjakan. Karena itu Yusuf di sini adalah sosok yang menjadi contoh. Yusuf itu menjadi contoh orang-orang pada zamannya. Di usia muda, dia mampu hidup di dalam penyertaan Tuhan bukan karena kekuatannya, bukan karena pintar, tapi karena dia belajar menjaga diri dalam kekudusan. Apa yang terjadi pada Yusuf? Bukan hal yang mudah. Apa itu? Coba bayangkan umur 13 tahun, dia harus dibully oleh abang-abangnya, dia harus dipukul oleh abang-abangnya, dan dia harus dibuang ke sumur atau dia hendak dibunuh oleh abang-abangnya. Bayangkan, siapa di sini yang pernah dipukul oleh abangnya? Orang yang lahir di tahun 70, tahun 80, tahun 90 pasti masih merasakan yang namanya pukulan, perkelahian dengan abang, adik, bahkan bapak. Tidak ada anak laki-laki orang Batak atau anak laki-laki di zaman 80, 90, 70 yang tidak pernah dipukul oleh bapaknya. Tidak ada. Sebab Alkitab mengatakan demikian, kalau anakmu nakal jahat, pukul dengan rotan. Jadi orang-orang yang lahir dari tahun 70 sampai tahun 90 pasti pernah mengalami kekerasan. Dan itu terekam dalam otak kita. Ketika itu terekam dalam otak kita, sesungguhnya kita sedang menyimpan sebuah memori masa lalu yang akan kita balaskan kepada orang lain. Inilah yang dialami abang-abang Yusuf. Karena mereka sadar bapaknya nggak sayang sama mereka. Karena mereka lahir dari mamanya Lea yang tidak dicintai oleh Yakub. Tapi Yusuf ini lahir dari istri Yakub yang kedua yang bernama Rahel. Makanya begitu Yakub lahir dari istri yang dicintainya Rahel, sayang sekali Yakub sama Yusuf. Dia beri cinta kasih yang begitu besar. Makanya anak yang penuh dengan cinta kasih orang tuanya, dia akan punya banyak kebaikan. Dia akan punya banyak kebahagiaan. Dia akan punya banyak semangat, motivasi. Itulah anak yang penuh dengan cinta kasih. Tapi anak yang tidak pernah mendapatkan cinta kasih, dipukul orang tua, diajari dengan otoriter, dikata-katai, maka itu akan terjadi pada mereka. Makanya dua karakter abang-abang Yusuf dan Yusuf itu berbeda. Coba lihat apa yang dilakukan Yusuf. Harusnya dia simpan itu ketika dia dibuang, ketika dia mau dibunuh, bahkan dijual abangnya sendiri. Abang sendiri menjual adik. Harusnya Yusuf dendam dan marah, benci sama abang. Tapi kalau itu dia lakukan, dia tidak akan disertai Tuhan. Tuhan gak akan memberkati hidupnya. Kenapa? Karena hidupnya penuh dengan kebencian, dendam, amarah. Itu kepahitan yang Tuhan sedang siapkan bagi Yusuf
supaya Yusuf matang dan menjadi anak yang bertumbuh. Umur 13 tahun akhirnya dia dibuang, kemudian dijual ke orang Ismail. Kita tidak tahu berapa lama dia di antara orang Ismail. Mungkin dia tidak lihat bagaimana cara berdoa. Mungkin dia tidak dengar bagaimana cara berdoa. Dia tidak tahu bagaimana firman Tuhan. Tapi di tangan orang Ismail tidak diceritakan di sini bagaimana hidup Yusuf. Tapi begitu sampai di rumah Potifar, apa yang diceritakan? Semua yang dikerjakan Yusuf berhasil. Seisi rumah Potifar diberkati Tuhan. Coba bayangkan. Berarti apa yang dikerjakan Yusuf selama dia ada di rumah orang Ismail? Dia jaga dirinya. Dia jaga kekudusan hidupnya. Dia tidak menjadi seperti orang Ismail. Bahkan di rumah Potifar dia perlihatkan tanggung jawabnya menjadi seorang budak yang benar-benar diberkati Tuhan. Luar biasa. Dia jadi budak di rumah Potifar. Potifar kenal Tuhan kah? Tidak. Potifar percaya kepada Allah kah? Tidak. Tapi kenapa Tuhan bisa memberkati Potifar? Dan seisi rumahnya dan pekerjaannya, tanahnya, ladangnya. Tapi kenapa ada orang Kristen yang percaya sama Tuhan Allah, kok nggak diberkati Tuhan? Ada apa? Inilah yang mau kita renungkan Bapak Ibu. Kenapa ladangku tidak diberkati Tuhan? Kenapa tanganku ini tidak pernah diberkati Tuhan lagi? Kenapa keluargaku? Kenapa usahaku? Kenapa? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Ada apa? Maka kita diingatkan oleh Yusuf. Di rumah Potifar pun, orang yang tidak kenal Allah diberkati. Maka sekarang orang Kristen harus belajar dari Yusuf. Apa yang harus dilakukan orang percaya? Kita harus punya karakter, sifat seperti Yusuf. Apa itu? Menjaga diri dalam kekudusan. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang itu Tuhan tidak suka. Allah kan masih muda Mang Pendeta, nikmati hidup, betul. Tapi bukan hanya kamu yang menerima dampaknya. Anak-anakmu, cucu-cucumu pun akan menerima dampaknya. Kenapa? Karena Tuhan akan memberkati orang yang takut akan Dia dan anak cucunya. Kalau satu orang hidup meninggalkan Tuhan, maka anak dan cucunya pun tidak akan diberkati Tuhan. Jadi harus pegang firman Tuhan ini Bapak Ibu. Dari mana kita bisa tahu? Buka kitab Ayub. Saya mau ajak kita belajar dari kitab Ayub supaya kita mengerti bahwa yang diberkati itu bukan hanya yang enak-enak. Ayub juga diberkati tapi diizinkan penyakit. Jadi supaya kita sadar bahwa Tuhan itu sengaja mengizinkan penyakit, pencobaan itu untuk apa? Mematangkan, mempersiapkan orang menerima berkat. Mari kita buka kitab Ayub Bapak Ibu. Kalau kita sudah menemukannya kita katakan amin. Saya mau ajak kita baca sama-sama. Dari ayat yang keempat, Ayub pasal 1 ayat yang keempat, sampai dengan ayat yang kelima. Supaya jangan main-main dengan apa itu namanya menjaga diri dalam kekudusan. Kalau kita sudah temukan, kita baca sama-sama Ayub pasal 1 ayat 4 dan 5, kita baca dengan tenang, 2, 3, iya. Amin. Enggak semua yang jawab. Amin. Jadi jangan berpikir kalau aku hidup sekarang Pak Pendeta itu hanya untukku. Hei, kalau kau masih sendiri, kalau kau sudah punya istri, kalau kau masih punya orang tua, berarti hidupmu bukan hanya sendiri. Hidupmu dengan orang tua, dengan istri.
Kalau kau sudah punya anak, berarti hidupmu bukan hanya dirimu sendiri, tapi dengan istri, orang tua, dan anak. Gak bisa kita berpikir itu, hanya aku sendiri yang akan tanggung dosaku. Apa artinya Ayub ini? Apakah Tuhan tidak berkati dia? Ternyata dikasih ujian yang berat apa? Dia sakit-sakitan, anaknya mati, semua, istrinya meninggalkannya, hartanya habis. Kenapa kok bisa begitu Tuhan? Mau menguji imannya. Yusuf juga diuji Tuhan supaya dia semakin matang sebagai anak Tuhan. Supaya Yusuf itu benar-benar siap untuk menjadi berkat di bangsa Mesir. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana besar untuk Yusuf menjadi seorang pemimpin nomor 2 di Mesir. Supaya apa? Orang Mesir kenal siapa Allah Yusuf. Supaya orang Mesir kenal siapa Tuhan Allah. Makanya lewat rumah Potifar diberkatilah orang Mesir. Bahkan sampai dia di penjara pun, kepala penjara sangat sayang sama dia. Ini poin pertama Bapak Ibu yang dapat kita renungkan tentang bagaimana kita harus menjaga hidup di dalam kekudusan kepada Tuhan. Jangan ada orang Kristen berkata, toh ya mah Tuhan, sekali-sekali gak apa-apa. Betul, sekali-sekali gak apa-apa, tapi enaknya yang gak apa-apa, akibatnya tanggung sendiri. Kenapa? Itu lagu kita tadi dalam bahasa Batak. Pargo sana godang doau, badia anggoho, saya tuna roa do, aulau, saya tuna jahat. Itulah kita. Kita itu selalu melakukan yang kita anggap enak menurut kita, tapi kadang-kadang kita nggak siap menerima konsekuensi. Makanya seorang bapak tersebut ketika dia datang berdoa, kemudian dia diberkati Tuhan, kemudian semakin baik hidupnya, kemudian dia lupa datang lagi berdoa dan bimbingan. Kemudian saya tanya, kenapa nggak datang belajar? Kemudian dia bilang, saya sakit amang. Kenapa? Kenapa sakit? Iya, saya BAB terus dari 3 hari yang lalu. Enggak sembuh-sembuh. Kenapa? Iya, kayaknya saya diare. Tapi sakit sekali amang, saya sampai nggak bisa kerja, dia bilang. Terus saya tanya sama dia, Amang, kita sudah belajar sama Tuhan, Amang udah janji sama Tuhan kan? Iya. Apa yang Amang lakukan? Jujur dulu. Dia jujur sama saya. Aduh, saya malu Amang. Kenapa? Ternyata saya diajak lagi sama mantan saya, katanya. Coba. Mantannya seorang perempuan itu menggoda dia, mempertanyakan tentang imannya. Apakah dia benar-benar menjadi seorang Kristen atau belum. Kemudian diajaklah dia nongkrong dan minum. Kemudian apa rupanya yang Amang minum? Ya biasalah Amang minuman botol. Terus kenapa kok jadi masalah? Nah itu Amang, sejak berdoa kemarin aku udah janji sama Tuhan, aku gak akan minum lagi, aku mau bertobat. Nah kemarin Amang aku lupa, aku diajak sama mantanku itu. Tapi aku bilang enggak, aku sudah jadi orang Kristen. Tapi mungkin aku lemahnya Amang, aku minum yang sudah aku doakan, aku enggak lagi minum. Terus apa akibatnya? Itulah 3 hari yang lalu Amang, aku diare terus, berdarah. Gimana ini Amang? Kemudian kami berdoa. Saya berdoa dengan beliau, saya tumpang tangan, memohon pengampunan Tuhan, supaya Tuhan memberikan kesembuhan lewat makan dan minum. Lewat apa Bapak Ibu? Makan dan minum. Kenapa kita berdoa setiap makan? Karena kita percaya Tuhan yang menguduskan makanan. Kita percaya Tuhan yang memberkati makanan. Lantas ketika kita sudah makan, kenapa kita lupa sama Tuhan? Padahal doa kita, Tuhan berkati makanan ini, kuduskan menjadi kekuatan baru, gak bisa sibuk, supaya jadi daging, jadi berkat. Itu doa kita. Tapi begitu sudah makan, lupa sama Tuhan. Kita lakukan apa yang Tuhan tidak suka, ya Tuhan marah. Tuhan marah. Makanya Tuhan ingatkan supaya kita jangan lupa sama Dia.
Ini yang terjadi pada Yusuf. Dia di rumah seorang Potifar, apa yang dia lakukan? Dia berdoa, Tuhan berkati ladang tuanku. Kalau tuanku ini diberkati ladangnya, aku makan, karena budak nggak bisa makan kalau nggak ada makanan. Tuhan berkati pekerjaan tuanku, supaya aku diupah. Kalau nggak diberkati Tuhan Potifar, dari mana upahku? Dia berkati, dia berdoa buat tuannya. Dia berdoa buat ladang-ladangnya. Makanya dalam ayat 5 tadi, diberkati Tuhan Potifar dan ladang-ladangnya. Bapak Ibu, kenapa kadang-kadang kita sulit mengerti berkat Tuhan? Makanya kami bilang, jangan pernah percaya sama Tuhan kalau engkau tidak membuktikan Tuhan itu ada dalam hidupmu. Alami, Tuhan itu ada. Jangan sampai kita nggak mengalaminya. Jadi kalau masih ragu, itu berarti pikiran kita, otak kita yang ternyata percaya, bukan iman kita. Jangan ragu Bapak Ibu. Karena itu Yusuf tidak ragu, dia tahu Tuhan menyertai. Makanya Tuhan bilang pada ayat yang kedua, bahwa namun Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang berhasil. Ia tinggal di rumah tuannya orang Mesir itu. Wow, berarti dimanapun kita tinggal, dimanapun kita bangun rumah, itu bisa berhasil kalau Tuhan yang sertai. Mau bangun rumah sehebat apapun dengan penjagaan keliling dengan CCTV, kalau sudah Tuhan tidak ada menyertai, dibobol maling. Makanya firman Tuhan bilang, sia-sialah pengawal menjaga kota, kalau bukan Tuhan yang menjaga. Sia-sialah orang membangun rumah, kalau bukan Tuhan yang membangun. Yusuf tidak sia-sia. Di rumah orang Ismail, di rumah orang Potifar, dia diberkati Tuhan. Apakah saya di rumah saya jadi berkat buat istri saya? Apakah saya di rumah saya jadi berkat buat orang tua saya? Apakah saya di rumah jadi berkat buat suami saya? Apakah saya di rumah jadi berkat buat anak-anak saya? Itu harus kita renungkan. Janji Tuhan akan memberkati orang yang disertai. Jadi kita harus merenungkan ini Bapak Ibu. Yusuf aja diberkati Tuhan, apalagi kita. Apalagi kita. Makanya harus kita aminkan ini firman, bukan pengetahuan. Kalau ini hanya pengetahuan, kita akan lupa pulang dari gereja ini. Tapi kalau kita percaya ini firman, maka kita akan pulang dan buktikan, Tuhan, aku percaya, sertai aku dalam pekerjaanku, sertai rumahku. Maka aku akan mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu, mari kita buktikan. Dia pembohong atau kita yang kurang percaya. Seperti perwira Kapernaum yang diceritakan dalam Injil Matius tadi. Tuhan kagum sama perwira Kapernaum. Kenapa? Perwira Kapernaum itu orang Romawi, bukan orang Israel. Tapi dia bilang, Tuhan, hambaku sakit, ke rumahku lah engkau. Tapi enggak usah kau ke rumahku Tuhan. Sepatah kata saja pun kau bilang, Tuhan, itu sembuh nanti hambaku. Karena aku seorang prajurit, aku punya bawahan. Kalau ku bilang sama prajuritku, kerjakan, dikerjakannya. Wah, Tuhan Yesus kaget. Kok ada iman bukan orang Israel kayak gini? Tuhan senang. Tuhan senang sama orang-orang yang taat dan beriman. Bukan yang jogal dan melawan. Kayak orang Yahudi, melawan, keras kepala. Mananya belum kami lihat buktinya. Kan kayak gitu orang Yahudi, kayak orang Batak. Belum dilihat buktinya, nggak percaya dia. Tapi Tuhan bilang apa? Pulanglah. Hambamu sudah sembuh. Bapak Ibu, inilah iman. Hidup menjaga diri dalam kekudusan. Maka Tuhan akan menyertai setiap orang yang sungguh-sungguh mengimani firman Tuhan. Hal kedua yang mau kita renungkan dalam firman Tuhan ini adalah, kalau kita percaya bahwa kita akan disertai Tuhan, maka percayalah proses yang kita alami itu adalah cara Tuhan untuk membuat kita semakin murni. Jangan lagi ada kebencian, jangan lagi ada kepahitan, jangan lagi ada dendam, jangan lagi ada iri dengki. Karena kalau itu ada, bagaimana cinta kasih Tuhan itu akan berdiam untuk menjadi berkat. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu,
Yusuf dianiaya oleh abangnya dan terjadi seperti yang Tuhan rancang. Apa itu? Terjadi kelaparan di kampung mereka. Kemudian mereka dengar di Mesir itu berlimpah makanan. Kemudian mereka dengar ada orang-orang yang dipercaya Raja Mesir untuk menjadi orang kedua. Namanya Yusuf. Pergilah mereka ke sana. Kemudian setelah mereka berjumpa dengan adiknya Yusuf, ketakutanlah abang-abangnya ini. Kenapa? Karena itu Yusuf yang mereka hendak bunuh waktu itu nggak jadi, tapi mereka hajar dan mereka jual. Beranikah kita berjumpa dengan saudara-saudara kita yang benci sama kita? Beranikah kita mengampuni saudara-saudara kita yang memperlakukan kita nggak baik? Beranikah kita mengambil satu keputusan untuk mengampuni orang-orang yang pernah melakukan yang nggak baik dalam diri kita? Yusuf lakukan itu. Dia lihat abang-abangnya udah ketakutan, menangis-nangis. Kenapa? Matilah kita, dibunuh si Yusuf lah kita ini. Gara-gara apa? Gara-gara dia sekarang punya kuasa. Tapi apa yang dikatakan Yusuf? Apa yang dikatakan Yusuf? Dia panggil abang-abangnya itu, dia suruh semua keluar, para pembantunya. Dia masuk ke kamar, dia menangis, Tuhan, aku melihat saudara-saudaraku, aku sangat mengasihi mereka. Dia nggak tahan, dia menangis berdoa. Kemudian dia keluar, dia bilang sama abang-abangnya, kalian kenal aku? Dia buka topinya, dia buka semua perkakasnya, dia bilang, hei abang-abangku, aku Yusuf. Aku Yusuf yang kalian jual dan kalian aniaya. Abang-abangnya sudah menyembah Yusuf. Apa kata Yusuf? Memang kamu dahulu mereka-reka yang jahat kepadaku, tapi Tuhan mengubahnya menjadi kebaikan. Coba, kalau tadi Yusuf masih dendam, kalau tadi Yusuf masih benci, pasti dia balas itu. Dan Tuhan gak pakai Yusuf menjadi berkat bagi orang Mesir. Orang nomor 2 di Mesir. Pasti dia akan jatuh dengan tangan yang berdosa. Makanya orang-orang yang di pemerintahan, yang punya banyak berkat tapi dengan cara yang tidak benar, itu akan dibuka Tuhan kasus hidupnya. Udah kita tonton Sambo. Bukan hanya Sambo, Trisambodo. Ternyata seorang yang luar biasa melakukan gratifikasi atau tindak pidana pencucian uang, TPPU. Dengan jasanya dia kemudian menerima bantuan dalam bentuk barang. Apakah Tuhan diam? Bapak Ibu tahu dia agama apa? Kita tahu dia agama apa? Tuhan gak mau biarkan anak-anaknya lama-lama dalam belenggu dosa. Disadarkan dia lewat anaknya dibuat berkelahi. Anaknya yang berkelahi viral, kemudian yang diusut apa? Harta orang tuanya. Habis. Jadi jangan kita berkira, aku yang berbuat dosa, Amang. Aku nanti yang menanggungnya. Kalau Tuhan izinkan. Kalau Tuhan izinkan anakmu yang akan menanggungnya. Maka hidup orang Kristen itu bukan suka-suka. Tapi hidup di dalam penyertaan Tuhan. Apakah akan anak kita aja yang kena? Bukan, istrimu pun bisa kena. Hanya istrimu, mertuamu, orang tuamu pun bisa kena terseret hukum. Kenapa? Rekeningnya mengalir. Bapak Ibu, itu berkatkah? Manusia bilang, iya itu berkat, Amang. Orang rajin kok mereka ibadah, kasih persembahan untuk panitia, pembangunan gereja. Lukas NMB, orang Kristen. Tapi coba lihat apa kasusnya di pengadilan. Dipermalukan Tuhan. Yusuf, dia dibilang berbuat cabul, tapi apa yang dilakukan Tuhan di penjara? Dia dipermuliakan. Diangkat Tuhan menjadi orang besar. Jadi jangan main-main sama orang Kristen. Berbeda ya. Yusuf dari sakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Coba lihat Trisambodo, Sambo, Lukas NMB. Bersenang-senang kemudian baru mati pelan-pelan.
Pilih mana? Firman Tuhan sudah memberikan kita kebenaran. Dan kadang-kadang kita sudah lihat contoh nyata dalam hidup ini. Maka orang Kristen harus sungguh-sungguh mau, Tuhan, hodona mangaramotiau, Engkau yang menyertai aku Tuhan. Maka aku akan berjalan dalam firman. Inilah yang harus kita pegang sebagai orang Kristen. Supaya kita percaya, kita ini diberkati dalam Tuhan. Bukan dengan kutuk ataupun kehancuran. Hal yang ketiga yang harus kita renungkan dari firman Tuhan ini adalah, kalau saya sudah diberkati Tuhan, diberikan Tuhan kepercayaan, maka apa yang harus kulakukan? Seperti Yusuf. Tangannya dia pakai bekerja di rumah, supaya pekerjaan rumah itu diberkati Tuhan. Kakinya dia pakai mengantar makanan ke ladang, supaya kakinya itu diberkati Tuhan, sehingga ladangnya pun diberkati Tuhan. Orang yang bekerja di ladang semuanya senang, sehat, kenyang. Bapak Ibu, tubuh ini dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi kita. Makanya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu disertai Tuhan. Tapi setengah mati pun kita melakukan pekerjaan dengan tangan keringat, kalau bukan Tuhan yang menyertai, gak berhasil. Makanya kenapa Tuhan bilang, kalau Tuhan yang buka pintu, gak ada yang dapat menutupnya. Sekalipun orang memblokir berkat kehidupan saya, sekalipun dia mencoba berbuat curang untuk menahan-nahan rezeki kepada saya dan anak-anak saya, dia berurusan dengan Tuhan. Itulah orang Kristen. Makanya dia gak takut. Karena gak ada yang bisa memblokir berkat Tuhan bagi orang Kristen. Gak ada yang bisa memblokir apa yang mau Tuhan beri bagi orang Kristen. Tapi kalau orang Kristen buat curang, tidak melakukan yang benar, yang jahat, kata firman Tuhan dalam Roma pasal 12 tadi. Kalau kamu masih berbuat yang jahat, Tuhan yang akan menutup. Tuhan yang akan memblokir. Kenapa? Karena Tuhan gak mau. Itu justru membuat anak-anaknya semakin jatuh dalam dosa maut. Bapak Ibu, lantas bagaimana orang-orang Kristen hidup menjadi berkat? Caranya adalah kita harus aminkan Tuhan itu dari dahulu sudah melepaskan, sudah memberikan, sudah menyatakan, declare tentang berkat. Keturunanmu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, banyaknya seperti bintang di langit dan pasir di laut. Itu janji Tuhan sama Abraham. Makanya Abraham diberkatinya siapa? Anaknya Ishak. Ishak anaknya berapa? 2 diberkati, tapi ada yang menipu. Namanya siapa? Yakub. Akhirnya berkat untuk Esau dikasih ke Yakub, berkat untuk Yakub dikasih ke Esau. Tapi Tuhan proses Yakub. Yakub bertobat. Dia bergumul semalaman dengan malaikat Tuhan. Sampai dipukul pinggul atau tulang ekor Yakub. Baru dia bilang, kalau engkau tidak memberkati aku tidak akan melepaskan engkau. Itulah kenapa Yakub disayang Tuhan. Karena kegigihannya untuk keselamatan diberkati Tuhan. Gak akan kulepaskan kau sebelum kau berkati aku. Siapa kau? Akhirnya Tuhan bilang, namamu bukan lagi Yakub, tapi Israel. Anak Yakub itulah 12. Yang ke-11 namanya Yusuf. Makanya mereka besar banyak di Mesir sampai dengan ribuan. Dan Tuhan mau bebaskan dari Mesir ke tanah Kanaan menjadi bangsa Israel. Bapak Ibu, itu janji Tuhan. Ada enggak Israelnya? Ada sampai sekarang. Jadi ini enggak bohong. Siapa itu orang-orang Israel, orang yang diberkati Tuhan? Ternyata saya baru nonton film Oppenheimer. Ada yang udah nonton film Oppenheimer? Ternyata saya baru sadar, ini konspirasi dunia. Ada banyak orang-orang pintar dulu dijegal, enggak dipublikasikan karyanya, karena mereka orang Yahudi. Coba, saya baru nonton film itu, saya ngerti, luar biasa ini.
Einstein, yang ketemu sama si Oppenheimer ini, mereka orang Yahudi yang merancang bagaimana membuat bom atom yang kemudian dijatuhkan di Nagasaki dan Hiroshima pada tanggal 14 Agustus, yang membuat Indonesia bisa merdeka tanggal 17 Agustus yang mau kita rayakan. Saya baru, wow, ini sejarah yang kadang-kadang kita nggak dapat di sekolah, tapi ternyata dibongkar dalam sebuah film yang syarat konspirasi politik. Ternyata Tuhan itu masih memberkati orang-orang Yahudi, orang Israel sampai hari ini. Tapi persoalannya, mereka masih percayakah itu berkat dalam Tuhan? Ada banyak orang Yahudi yang sudah jadi Kristen. Ada banyak orang Yahudi yang percaya sama Tuhan Yesus. Jangan sampai nanti orang Kristen, Protestan, banyak yang gak percaya sama Tuhan Yesus. Jangan sampai. Karena itu hidup kita adalah hal yang Tuhan sudah berikan di dalam limpah janji berkat. Maka kita katakan, Tuhan, saya aminkan janji berkat-Mu itu dalam hidupku. Saya aminkan janji berkat-Mu itu dalam pekerjaanku dan keluargaku. Maka aku mau Engkaulah Tuhan yang menyertai. Supaya aku dan seisi rumahku, kami akan setia beribadah kepada Tuhan. Seperti Yosua dalam janjinya kepada Tuhan. Maka adakah yang tidak diberkati Tuhan? Anak-anak Yosua diberkati. Salah satu tokoh dalam renungan hari Minggu ini bernama Jonathan Edward. Bapak Ibu, Jonathan Edward itu adalah seorang pendeta yang sangat miskin, sederhana. Tapi dia benar-benar merasakan bagaimana kemiskinan, kesederhanaannya itu sebagai cara Tuhan melatih imannya. Maka dia bilang, Tuhan, kalau bukan aku yang mendapat berkat, janji-Mu kepada anak dan keturunanku. Ternyata dilakukan riset kepada profesor-profesor yang berhasil. Ada 100 profesor, 65 profesor. Ada 100 misionaris, 66 dokter, 13 rektor, 75 perwira tinggi militer, kemudian 3 senator, 80 orang akuntan publik, kemudian 1 orang presiden, kemudian 60 penulis novel terkenal, dan kemudian ada 100 pendeta. Kemudian ditelitilah semua keturunan ini. Siapa opungnya, nenek moyangnya? Siapa? Ternyata seorang pendeta yang bernama Jonathan Edward. Coba, padahal Jonathan Edward dalam masa hidupnya miskin, pendeta yang sangat melarat, tapi dia bilang, Tuhan, kalau aku sekarang belum menikmati berkat-Mu, mungkin Engkau punya rencana. Ya iyalah, karena pada masa itu untuk apa banyak berkat? Kemudian itu dikasih kepada anak cucunya yang luar biasa. Bapak Ibu, apakah kita percaya firman Tuhan ini akan memberkati anak cucu kita? Kalau percaya, aminkan firman Tuhan ini. Dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, genapkan janji-Mu dalam hidupku dan keluargaku. Aku percaya Engkau yang menyertai. Maka itulah menjadi berkat dalam Tuhan. Maka suami harus jadi berkat buat istri. Istri harus jadi berkat buat suami. Anak-anak harus jadi berkat buat orang tua. Orang tua harus jadi berkat buat anak. Jangan hanya karena melihat wajah kita sebagai orang tua, anak kita mau membunuh kita. Aku bunuh dulu. Karena itu terjadi pada kami. Setiap kali kami nakal, setiap kali kami melakukan kesalahan, apa yang dipegang oleh bapak kami, itu yang dipukul. Dapat kabel lagi masih listrik, kabel yang dipukul ke punggung. Padahal masih 5 tahun, 6 tahun. Dapat sapu yang dipukul. Akhirnya anak dendam, anak menyimpan akar kepahitan. Akhirnya apa? Suatu saat akan kubunuh kau. Syukurlah Tuhan tangkap masuk sekolah pendeta. Dosen saya tahu, kau kayaknya punya dendam sama bapakmu ya. Iya, saya pernah mau bunuh bapak saya. Wah, kau gak bisa jadi pendeta kalau kau masih begitu.
Jadi bagaimana Pak dosen? Kau nggak akan lulus mata kuliah ini kalau kamu tidak melakukan yang namanya trauma healing, penyembuhan trauma masa lalu. Akhirnya saya minta ampun sama Tuhan, saya menangis. Begitu pulang liburan dari STT saya minta maaf sama Bapak. Bapak Ibu, berapa banyak orang bertengkar di rumah antara orang tua dan anak, suami istri. Gak ada berkat, percaya. Makanya Tuhan itu memerintahkan berkatnya kalau hidup rukun dan damai. Mazmur pasal 133. Apalagi suami istri ribut terus. Lihat suaminya aja dia mau seperti lihat parang, coba bayangin. Istri lihat suaminya udah lihat parang, kenapa? Pengen rasanya amang parang itu merobek-robek ginjalnya. Wah, sadis man. Kalau belum kau robek-robek ginjalnya pakai parang ini, aku gak akan bisa tenang amang. Emang kalau sudah kau robek ginjalnya sudah selesai masalah? Gak selesai bu ibu, bapak-bapak. Gak selesai. Harus kubunuh itu bapakku amang, kata anak pemuda kita. Kenapa saya bilang? Saya malu dibuatnya sebagai anak. Tidak dihargai saya sebagai anak. Saya anak paling besar. Harus saya bunuh itu. Aduh. Kalau kamu bunuh, kutuk akan terus menyertaimu. Seperti siapa? Kain. Kain membunuh adiknya Habel, makanya keturunan Kain dilenyapkan Tuhan dalam air bah. Habis semua keturunan Kain. Karena itu jangan sampai perbuatan kita tangan ini menjadi tangan yang selalu membuat Tuhan menutup langit, tidak memberkati kita. Tapi pakailah tangan ini untuk menjadi tangan yang memohon. Tuhan, kasih roham. Denggan basam. Ramutiau. Itu dia. Ini penting. Supaya apa? Supaya menjadi berkat dalam Tuhan itu. Dimulai dari keluarga orang percaya. Dimulai dari keluarga Yusuf. Makanya Yusuf dan keluarganya dipulihkan Tuhan. Akhirnya abang-abangnya kemudian berdamai dengan Yusuf. Abang-abangnya berdamai dengan bapaknya. Dan bapaknya pun Yakub akhirnya mengampuni abang-abangnya. Semuanya dipulihkan Tuhan. Dan berkat itu bukan hanya di dunia. Tapi anak-anak kerajaan yang tidak percaya firman semuanya akan dimasukkan ke dalam api neraka yang di sana hanya ada ratap tangis dan kertak gigi dalam epistel tadi. Tapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan menerima berkat bukan hanya selama hidup di dunia, tapi pun setelah dia menyelesaikan semua tugasnya di dunia ini. Bapak Ibu, kami percaya kita semua orang yang disertai Tuhan dan diberkati Tuhan. Maka percayalah pada firman. Terimalah firman Tuhan dan aminkan dalam hidupmu. Maka lihat dan buktikan dia Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang berbohong ataupun Tuhan yang tidur. Menutup firman ini, mari kita angkat pujian. Bapak pemusik dan Bapak Ibu prokantor kami, mari kita mengangkat pujian supaya kita lihat bagaimana topan keras yang melanda hidup kita sampai hari ini. Itu bukan Tuhan mau menghukum kita, tapi Tuhan mau membawa kita supaya semakin kuat menghadapi topan yang melanda. Maka kita harus ingat Tuhan dalam hidup kita. Nyanyian Bila Topan Keras Melanda tadi, kita nyanyikan kembali pada ayat yang pertama dan kedua. Kami minta amang pemusik untuk memandu kita. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan ini dengan pengharapan yang baru. Hitung berkat-Mu. Bila topan keras melanda hidupmu,
Bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ayat yang kedua, Mang. Kita nyanyikan karena ini merupakan nyanyian yang memberkati kita. Ayat yang kedua. Nyanyian adalah 2 kali khotbah. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega. Dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami kagum, heran, aneh ketika kami menghitung berkat-Mu yang sampai hari ini kami rasakan di gereja ini. Bahkan ketika kami bisa bernafas, duduk, tubuh kami sehat, tidak dapat kami bayar Tuhan. Kalau kami mengingat ada banyak saudara-saudara kami yang terbaring lemah di rumah sakit, bergantung dengan oksigen untuk dapat hidup. Bahkan Tuhan, ketika kami masih boleh makan, bekerja, melihat anak-anak, suami, istri, keluarga, orang tua, semuanya itu berkat yang tidak dapat dihitung. Kalau selama ini Tuhan kami hanya melihat materi yang menjadi berkat, itu yang membuat kami lupa bahwa ternyata Tuhan memberkati bukan hanya lewat materi, tapi hidup yang disertai, hidup yang diberkati, hidup yang penuh dengan damai sejahtera bahagia adalah hidup yang tak dapat dibeli dengan uang. Maka Tuhan kami bersyukur, seperti Yusuf, Tuhan menyertai dan memberkatinya. Maka kami mengaminkan firman ini, Tuhanlah yang menyertai dan memberkati semua jemaat yang beribadah, yang mengaminkan firman-Mu dalam hidup mereka, supaya pintu berkat, keselamatan yang dari Tuhan boleh Tuhan nyatakan bagi semua jemaat. Kami bersyukur Tuhan untuk jemaat-Mu juga yang di dalam pernikahan mereka berulang tahun. Maka kami serahkan mereka, supaya jemaat-Mu yang berulang tahun semakin mengerti apa panggilan Tuhan di dalam pernikahan mereka, sehingga mereka terus menjadi keluarga yang hidup di dalam berkat Tuhan. Kepada keluarga Bapak Zulkifli Hutagalung, Ibu Ririn Borumanurung, kami berdoa untuk Bapak Martahan Boy Nenggolan, Ibu Sherry Olivia. Kami berdoa untuk Bapak Andi Pangeran Sitompul, Ibu Yesi Batubara. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Rinto Pasaribu, Ibu Sri Ratu Silaban, dan kepada keluarga Bapak Freddy Simorangkir, Ibu Pitra Suryani Borusinaga. Tuhan berkati keluarga jemaat-Mu sebagaimana Tuhan merancangkan janji-Mu bagi mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun, Ibu Tumiar Sitorus, Ibu Pitra Suryani Sinaga, Ibu Heti Romauli Manulang, Saudara Alessandro Mindo Agustin Manalu, anak
Haikal Marulitua Panggabean, Penatua Daniel Lumban Tobing, Saudari Raquel Terranova Simanungkalit, Bapak Parulian Sibarani. Demikian juga Bapa, kami serahkan jemaatmu yang berulang tahun ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhanlah yang menyertai, memberkati mereka di dalam kehidupan mereka, di dalam pekerjaan mereka, di dalam rumah tangga mereka, di dalam pelayanan mereka, sehingga mereka hidup di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Kami mau serahkan hidup kami sepanjang minggu ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhanlah yang senantiasa menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita kembali bernyanyi. Kita puji Tuhan.